Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Jumpa lagi di Pancing Pandau ya. Kali ini kita mau sharing-sharing lagi mengenai pancing jaring ya. Gimana supaya pancing jaring kita bisa mendapatkan ikan yang banyak, bisa strike banyak ya. Yang pertama adalah kita harus tahu ukuran ikan yang ada di parit spot kita itu ya. Kira-kira ukurannya berapa besar gitu kan. Karena pengalaman pernah kemarin ya. Membuat konten rencananya gitu kan, pakai pancing jaring yang saya bawa itu ukurannya nomor 5. Ikan itu banyak kali, ikan itu banyak, cuman nggak bisa nyangkut ya sama pancing jaring ini. Kalau paritnya itu panjang ya, lebarnya sekitar 2-3 meteran lah parit-paritannya. Ikan-ikannya ikan bulan, ikan sepat siam, ikan sepat gitu. Pakai ini cemplungkan, pelampung ini gerak terus kan, dikasih umpan di sini, kasih umpan gerak terus pelampungnya. Cuman diangkat nggak dapat karena ikannya terlalu kecil, nggak masuk di sama ini, nggak masuk ya. Ini nomor 5 ini, segini pun nggak masuk juga. Nah, berarti memang ikannya kecil, bisa kita pakai pancing jaring ukuran nomor 3 atau nomor 4. Nah, itu kemungkinan besar bakalan dapet, dan sekali dapet pasti strike-nya banyak karena ikan itu memang banyak ya situ. Jadi itu yang pertama ya, kita harus sesuaikan pancing jaring kita ini nomor berapa untuk ikan yang ukuran seberapa besar. Nah, itu dia yang pertama. Yang kedua, pakai umpan. Nah, sini dia. Umpan itu macam-macam, bisa roti ya kan, roti dihancurkan, remah-remahkan, tempelkan. Baru bisa juga buah kelapa sawit. Buah kelapa sawit itu potong-potong dulu, potong ya, potong-potong. Baru sangkut-sangkutkan aja di sini. Sangkutkan. Kalau mau yang nggak berbiaya ya itu buah kelapa sawit yang udah matang ya, yang udah masak, yang empuk gitu, kita masukkan di sini. Nah, nanti itu ikan itu bakalan berkumpul. Ini kan di bawah ya, akan kita buka. Nah, ini kan di bawah nyebar gitu kan, pelampungnya ngembang di air ya, karena di bawah di sininya, ini pelampung di atas ya, di atas. Ikan itu kumpul di sini, dan suatu saat pasti bakalan ke bawah juga, bakalan nyangkut di sini ikan gitu. Seperti itu kira-kira tekniknya. Yang ketiga, untuk pelemparan itu harus melebar nih, harus melebar dia supaya ikan itu gampang nyangkut. Kadang kita ngelempar itu ngumpul di air jadi satu, ngumpul gini ya, nah, itu susah nanti ikan masuk. Tapi kalau dia melebar gini, nah, pastikan gampang sekali strike-nya, gampang sekali kita dapatkan ikan. Ini kemarin sebenarnya udah ini juga ya, udah mancing juga di parit-paritan, cuman kondisi saat sekarang ini air lagi naik, musim hujan di sini, musim hujan di Riau nya, khususnya di Kampar, tempat aku tinggal di Kampar ya. Ini kita memancing pergi, ternyata spotnya itu banjir. Nah, yaudahlah, nggak bisa mancing. Baik mancing pakai jaring sama mancing biasa ya, pakai pelampung biasa, mancing biasa. Karena spotnya banjir ini, ya udah. Karena banyak juga orang-orang yang kawan-kawan yang biasanya mancing seminggu sekali, mereka nggak berangkat ya karena situasi kondisi yang nggak memungkinkan. Kalaupun kita paksakan untuk pergi, nah nanti di jalan-jalannya itu, jalan-jalan menuju spot itu kan pasti agak-agak rusak ya, bisa dibilang rusak lah. Jadi motor itu masuk pun susah juga gitu kan, karena berlumpur-lumpur, becek gitu kan. Jadi agak susah untuk masuk untuk menuju spot-spot yang memang ini ya, memungkinkan bisa dapat banyak ikan. Seperti yang di video sebelumnya itu kan,
itu spot-spot yang mancing biasa ya, untuk mancing biasa. Spot-spot untuk masuk ke dalam itu agak susah jalannya. Tapi kalau situasi kering, nggak ada hujan, wah itu mantep kali spotnya. Oke, ini penjelasan mengenai pancing jaring ya, gimana cara supaya kita bisa dapatkan ikan yang banyak ketika menggunakan pancing jaring. Ringkasannya adalah, pertama, pakai ukuran jaring yang sesuai dengan besar ikan. Yang kedua, pakai umpan. Pakai umpan. Yang ketiga, pancing jaring pas lempar di air harus tenggelam dan menyebar. Nah, itu dia. Saya kira itu dia penjelasannya. Susahnya mancing, kita bikin konten itu jadi YouTuber mancing itu susah juga. Kita bikin konten berangkat dari pagi, pulang sore, belum tentu kita tuh dapatkan konten gitu. Itu susahnya jadi YouTuber mancing juga. Bagi teman-teman yang sesama YouTuber kontennya mancing, itu pasti merasakan gitu kan, berangkat pagi sampai sore, pulang nggak dapet konten. Mungkin ada dapat strike pasti ada gitu ya. Dapat strike ya paling enggak ya 3 ekor 4 ekor, tapi mungkin nggak kerekam gitu, karena berangkat pagi kita udah siapkan ya, strike-nya itu siang, kalau nggak sore, udah males bawa tripod untuk merekam, itu udah males, karena semangatnya itu di pagi semangat, disiapkan semua kan, tripodnya, kameranya, nggak dapat strike, nunggu sampai siang, jam 1, jam 3, udah males untuk nyiapkan lagi. Udah ditaruh di tas tripodnya, kameranya, sorenya nggak tahu strike, kita jam 4 gitu baru strike, hasilnya nggak terekam gitu. Itu susahnya kita konten mancing. Dan ketika diupload, misalkan dapat strike gitu kan, itu diupload ke YouTube, itu belum tentu juga banyak penontonnya ya. Karena pengaruh juga, besar kecilnya ikan itu pengaruh juga nanti sama view ya. Namanya penonton sukanya pasti dapatnya yang besar-besar gitu. Tapi belum tentu kita konten kreator itu bisa menyajikan terus yang ikan yang besar, karena di lapangan kita nggak tahu, ketika pas mancing ternyata dapat rezekinya itu kecil, ya udah gitu kan, mau gimana lagi. Nanti kemungkinan besar kan mungkin entah hari-hari besoknya baru dapat strike ikan yang besar-besar. Oke, mungkin itu penjelasan kali ini ya, menjelaskan mengenai pengalaman dan juga sharing-sharing mengenai pancing jaring. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.